Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S12020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi vektor tentang cross product atau perkalian silang. Pertama-tama itu, apa sih itu cross product? Cross product atau perkalian silang adalah perkalian antara vektor yang menghasilkan besaran vektor, yaitu nilai dan arah. Perkalian ini memiliki aturan yang berbeda dengan perkalian titik atau dot product. Perkalian ini disebut perkalian silang karena kita memberi silang di antara vektor atau cross. Sebuah vektor itu memiliki magnitude atau arah dan memiliki magnitude atau besaran dan memiliki arah. Seperti pada gambar ini, di sini itu ada direction sebagai arah dan magnitude itu adalah besaran atau panjang. Kemudian dua vektor dapat dikalikan menggunakan perkalian silang. Seperti pada perkalian titik, di sini tuh ada dua buah vektor di mana yaitu ada vektor A dan vektor B. Kemudian produk silang A dikali dengan B dari dua vektor adalah vektor lain yang berada pada sudut siku-siku keduanya, yaitu di sini itu di mana vektor A dan vektor B ini ada vektor lain yang berada pada sudut siku-siku keduanya, yaitu vektor A kali B yang bergaris biru. Dan ini semua terjadi dalam 3 dimensi. Kemudian besar atau panjang produk silang sama dengan luas jajaran genjang dengan vektor A dan B untuk sisi, seperti pada gambar di sini itu di mana terdapat vektor A kemudian vektor B, dengan antara vektor A dan vektor B ini memiliki sudut theta, dan untuk ini tuh disebut area, dan dari area ini di sini tuh terdapat vektor A kali B. Di sini kita bisa lihat bagaimana itu berubah untuk berbagai sudut. Seperti pada gambar ini itu, di sini itu dari vektor A ke vektor B, di sini tuh untuk vektor A dikali B itu di sini tuh bisa turun ke bawah ataupun naik ke atas, sedangkan untuk vektor B-nya ini bisa berputar ke segala arah. Di mana produk silang atau yang disebut dengan garis biru ini itu adalah panjang 0 ketika vektor A dan B menunjuk ke arah yang sama atau berlawanan. Kemudian mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan vektor B pada sudut siku-siku. Cara untuk menghitung produk silang ini itu di sini tuh dengan menggunakan rumus A dikali B sama saja dengan vektor A dikali vektor B sin theta dikali dengan n. Dimana seperti pada gambar ini itu ada vektor A kemudian vektor B, dan di sini tuh ada sudut theta, kemudian di sini ada vektor A kali B dan n. Dimana A itu adalah besar atau panjang vektor A, kemudian B adalah besar atau panjang vektor B, kemudian theta adalah sudut antara A dan B, dan n-nya itu adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke arah dan B, yang ini. Kemudian panjangnya itu adalah panjang suatu kali panjang B kali sinus sudut antara A dan B. Kemudian kita mengalihkan dengan vektor n sehingga mengarah ke arah yang benar atau pada saat sudut siku-siku ke arah A dan B.
Kemudian untuk cara lainnya itu di sini, ketika A dan B dimulai dari titik asal atau 0,0,0, produk silang akan berakhir pada seperti pada gambar ini. Di sini itu untuk faktor A-nya itu di sini ada AX, kemudian AY dan AZ. Dan untuk faktor B-nya itu ada BX, kemudian BY dan BZ. Dan untuk vektor A dikali B-nya itu di sini ada CX, CY dan CZ. Untuk rumusnya seperti pada yang telah ditulis ini, di mana CX-nya itu adalah AY dikali BZ kurang AZ dikali dengan BY. Kemudian untuk mencari CY, yaitu AZ dikali dengan BY kurang AX dikali dengan BZ. Dan untuk CZ-nya itu adalah AX dikali dengan BY kurang AY dikali dengan BX. Untuk contohnya, di sini tuh hasil perkalian dari A, di mana A-nya itu adalah 2,3, 4, dan B-nya itu adalah 5, 6, dan 7. Jadi di sini tuh CX-nya itu adalah AY dikali BZ dikurang dengan AZ dikali BY, hasilnya itu adalah 3 kali 7 dikurang 4 kali 6, hasilnya adalah minus 3. Kemudian untuk CY, yaitu AZ dikali BX dikurang AX kali BZ sama dengan 4 kali 5 kurang 2 kali 7, hasilnya adalah 6. Dan untuk CZ sama dengan AX kali BY kurang AY kali BX sama dengan 2 kali 6 dikurang dengan 3 kali 5 sama dengan minus 3. Jadi jawaban dari A kali B atau A persilangan B itu sama dengan minus 3, 6, dan minus 3. Jadi di sini itu untuk produk titik, perkalian silang itu dia memberikan jawaban vektor. Dan kadang-kadang disebut perkalian vektor, tetapi untuk produk titik atau dot product yang memberikan jawaban adalah skalar atau bilangan biasa, dan kadang-kadang disebut produk skalar, di mana di sini itu dia A dikali B sama dengan AB, hasilnya itu adalah vektor. Ini untuk produk titik. Sedangkan untuk produk silang atau perkalian silang, A dikali B itu tidak sama dengan A kali B, dan hasilnya itu dia adalah skalar. Adapun untuk arahnya itu di mana? Di sini itu seperti pada gambar. Di sini untuk arah A-nya itu ditunjukkan dengan jari telunjuk, kemudian arah B ditunjukkan dengan jari tengah, dan arah A kali B itu ditunjukkan dengan jari jempol. Di sini perkalian silang bisa menunjuk ke arah yang sepenuhnya berlawanan dari dan masih berada pada sudut siku-siku. Kedua faktor lainnya, jadi di sini tuh kita bisa melihat dengan menggunakan aturan tangan kanan. Dengan tangan kanan, arahkan jari telunjuk Anda di sepanjang vektor A dan arahkan jari tengah Anda di sepanjang vektor B. Hasil perkalian silang menuju ke arah ibu jari, seperti pada gambar ini. Kemudian untuk contoh soal lainnya itu di sini ada vektor A besarnya adalah 3, kemudian vektor B besarnya 4, dan sudut antara A dan B adalah 30 derajat. Dan N-nya itu adalah faktor satuan pada sudut siku-siku A dan B. Di sini tuh untuk mengetahui apa itu A dikali B. Di sini ada opsi 3N, kemudian bagian B itu 9N, untuk C 6N, dan D itu 10,39N. Dan cara untuk menjawabkannya itu adalah menggunakan rumus yang telah kita jelaskan tadi, yaitu A dikali B atau persilangan A dikali B itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dikali sin theta kali N. Dengan A-nya itu adalah 3, vektor A-nya itu adalah 3, vektor B adalah 4, dan sudut theta-nya itu adalah 30 derajat. Maka kita akan menghasilkan perkalian silang dari A kali B itu sama dengan 3 kali 4 kali sin 30 derajat dikali dengan N. Hasilnya itu adalah 12 kali 0,5 N
kali 0,5 kali N. Hasilnya itu adalah 6N. Dan untuk N itu di sini tidak dijelaskan, jadi tidak terdefinisi. Sehingga hasil dari soal ini itu adalah 6N. Itulah tadi materi yang saya jelaskan tentang cross product atau perkalian silang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.